Tapi hari ini kita mau ngomongin tentang memilih ustadz nih. Makanya gue suruh pilih Ustadz Felix Xiao atau Ustadz Dennis Lim. Tapi kan mereka berdua tuh beda banget. Emang begitu? Beda kan. Yang satu kan Terawat. yang satu tidak terawat. Yang satu ganteng. Yang satu ganteng banget, fisiknya oke banget, luar terawat. biasa. Sung Joong Ki kearifan lokal. Wow. Tapi sebelumnya nih, ini gue mencoba menerawang pakai pisau analisa. Wih, ngeri nih. Ini banyak tuh Pak Ustadz atau umat-umat nih yang bias nih antara memilih ustadz dan pemimpin. Oke. Itu Udah tuh masuk pemimpin kita nih. Iya maksudnya ini sering bias orang. Ya ustadz itu kan guru. Ya. Pemimpinnya pemimpin. Betul. Nah ini nih orang sering salah nih. Ya. Coba Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Oke. Mau duluan? Tafadhol. Adabnya lebih Luar biasa. Lebih tua. Ya jadi gini. Kalau di dalam Islam memang betul antara penguasa sama ulama itu berbeda. Maka penguasa itu punya karakteristiknya, ulama juga punya karakteristiknya. Bahkan dikatakan sebenarnya ya kalau dari segi posisi ya ulama ini harusnya lebih terjaga, lebih warok daripada pemimpin. Lebih bagus lagi adalah ketika kita punya pemimpin yang dia juga seorang ulama. Contoh di sejarah Indonesia tuh ya kalau aku baca sejarah Indonesia itu ada beberapa orang yang pemimpin sekaligus ulama. Yang paling terkenal Sultan Agung. Itu pemimpin sekaligus ulama. Di masa Islam misalnya terkenal pemimpin sekaligus ulama ya selain daripada Rasulullah dan para sahabat ya tentunya ya. Itu Salahuddin Al-Ayyubi itu pemimpin sekaligus ulama. Maka di zaman Salahuddin tuh ada ulama yang bilang gini, aku bingung ketika ditanya Salahuddin aku mau jawab apa karena dia lebih faqih daripada aku. Nah, karena karakteristiknya memang berbeda. Kalau pemimpin itu dia harus lebih paham tentang masalah-masalah keduniaan. Dia harus lebih paham tentang masalah-masalah taktikal, politis dan segala macam. Berbeda dengan ulama, dia lebih harus paham dengan masalah-masalah akhirat, dengan masalah-masalah agama. Walaupun agama juga pasti ngurusin dunia seperti yang sudah kita bahas lalu. Itu singkatnya sih. Jadi memang ada bedanya. Ada perbedaannya. Ada perbedaan. Tapi aku setuju sih. Kita ini bahasan kita berdua dulu ya. Karena ini kan memilih pemimpin ini kan kita. Memilih ustadz guru ini kan kita kan. Bukan mereka kan. Mereka kan nggak milih guru kan. Kita yang milih guru ini kita. Ya, aku juga milih guru sih sebenarnya. Ya kan sudah selesai kan. Sudah. Dulu milihnya gimana? Kenapa kita yang diajak dua? Oh, kalau Ko Felix aku ngerasa ya paling radikal lah. Apa pertimbangannya? Pertanyaanku itu kan out of the box ya. Ya. Aku ngomong tuh kayak pertanyaanku tuh kritis ya, sedikit lebih kritis. Terus pertanyaanku mendasar sekali, tapi bener-bener aku juga cari yang Lex juga sama kayak gitu pemikirannya. Dan aku nomor satu pasti cari yang nggak baperan dulu. Nggak baperan dulu. Karena aku ngobrol jujur saja, aku sudah ngobrol dengan banyak ustadz ya. Dan tidak semuanya itu bisa punya pikiran terbuka. Dan ada yang aku pikir terbuka, tapi ternyata waktu di podcast tuh ngotot sama ngotot. Ya kan kalau ngotot sama ngotot, aku pasti mundur dong. Nggak mungkin aku ini kan. Aku juga nggak berani ngeluarin pertanyaan ketiga, keempat, kelima. Baru pertanyaan kedua aja aku sudah mundur kayak gitu. Karena dia ngotot gitu. Karena aku juga nggak berani. Nggak mungkin kita ngobrol-ngabir rumah orang kan. Betul. Tapi kalau dengan Ko Felix, aku ngerasa kayak walaupun aku ngotot, dia akan berusaha mengayomin aku. Aku tai chi. Iya. Jurus ketiga aku bisa keluar, jurus keempat aku bisa keluar kayak gitu. Kalau enggak keluar jurus kita. Jurus kelima dibalikin dirimu kena punchline. Kan gitu kalau tai chi. Iya benar. Dibalikin makin kita kuat. Kalau Dennis Lim ini kan pakai hati banget. Dengan sepenuh kelembutan. Kayaknya dia tuh kalau doa itu ya ketemu dengan santri atau ketemu dengan murid-murid kayak gitu. Lihat muka dia aja. Alhamdulillah. Lu ngeledek ketemu. Kalau Adam ya. Iya kalau ketemu Ustadz Felix ya mungkin bawaannya mau perang. Bawaannya mau perang langsung ya. Baco ya. Yang lucu kalau gue jadi ustadz gimana ya? Wah. Sesat semua. Kan tadi dua tuh udah satu. Kalau gue gimana kalau jadi ustadz? Ada yang ngomong loh. Lu kalau jadi ustadz katanya itu combo mematikan itu. Kenapa bisa begitu? Karena ustadz itu yang paling penting itu kritis. Kalau dia nggak kritis nggak mungkin dia jadi ustadz. Ya semua pengajar harus kritis ya. Dia harus lebih banyak bertanya why. Oke. Itu adalah kalau orang mau jadi ulama atau orang mau jadi seorang pengajar itu sih sebenarnya. Oke, tapi aku mau pengen tanya dulu nih, Ko Dennis. Ko Dennis ngelihat Ko Felix. Jujur aja ya, di sini kan kita nggak ada pakai baper semuanya ya. Sebagai seorang ulama, pandangan Ko Dennis dengan Ko Felix itu kayak gimana? Ustadz yang bagaimana sih? Istilah saya bersaksi. Ini bulan puasa ya. Ini bulan puasa, kita tidak boleh berbohong. Apalagi memuji-muji ya. Dosa loh ente.
Bersaksi ya banyak mendapatkan faedah, ilmu, pengetahuan, sudut pandang yang berbeda dari beliau. Walaupun banyak sekali mengambil juga dari sekian banyak guru yang istilahnya dikumpulkan. Tapi kadang apa cara jawab beliau itu kadang memang nggak kepikiran orang-orang benar-benar. Jadi itu ada sebagian yang diambil, terutama dalam hal-hal urusan seperti menjelaskan kepada ketika bicara dengan yang belum muslim, ya. Karena kan biasa kita ngobrol ya memang di dalam masjid itu udah muslim semua, ya. Jadi kalau misalnya untuk rujukan dengan bicara yang seperti itu, ya makanya dapat banyak faedah. Bahkan tadi disebut saya banyak belajar dari beliau. Langsung tenang ya kita ya. Selamat. Semuanya baik. Tapi bagi kok Ustadz Felix Xiao, Iya. Ustadz Dennis Lim tuh karakternya bagaimana? Nah, itu diperlukan saya pikir ya, karena orang itu kita tahu bahwasanya setiap orang tuh punya segmentasi, itu sudah pasti. Makanya Allah tuh ngasih berbagai macam jenis orang. Untuk apa? Agar orang-orang ini bisa mencapai sebanyak mungkin segmentasi. Nah, segmentasinya Kodenis itu adalah segmentasi yang diperlukan. Kalau misalnya kita sudah punya yang seperti Kodenis Lim, tapi misalnya sudah senior seperti Agim, nah siapa yang kemudian akan ngobrol sama orang-orang muda kan gitu kan? Nah kan orang-orang muda kalau ketemu Agim pasti bisa deg-degan dulu. Segen ya. Segen dong, mundur dong, jiper gitu kan ya. Tapi kalau ketemu dengan Kodenis Lim, apalagi kayaknya bandar aja bisa jadi ustadz, apalagi gue. Nah kan orang berpikir begitu penting. Gitu kan ya. Dia bukan pesantrenan tapi bisa untuk nyampein Islam. Kenapa aku tidak gitu maksudnya. Nah, itu motivasi-motivasi seperti itu yang kita inginkan. Karena kalau terlalu jauh gapnya, orang malah putus asa. Benar. Kalau kejauhan orang jadi ini ya. Aku tanya ada beberapa orang, lu pernah ikut kajiannya Ustadz Adi Hidayat? Nggak pernah. Terus aku tanya, kenapa kamu nggak pernah ikut kajian Ustadz Adi Hidayat? Takut ditanya-tanya. Itu jawaban dia, bukan jawaban aku. Aku pikir, jangankan lu, gue juga takut. Lah serius lu, aku pernah podcast sama Ustadz Adi Hidayat, bukan podcast, ngobrol Ustadz Adi Hidayat. Itu pertanyaan random. Kadang-kadang dia tanya, Ustadz Felix hafal Pancasila? Untung aku hafal. Serius? Iya, setelah dia tanya Pancasila, dia tanya, lu tahu 4 nama yang di dalam kura-kura ninja? Untung aku tahu. Gitu kan ya, kadang-kadang pertanyaan random gitu. Agak random yang ya. paling aku takut apa? Suruh sambung ayat. Bahaya. Kan kalau dia suruh sambung ayat dia tahu, kita kan enggak. Nah itu kan ya orang takut akhirnya pergi ke kajian Ustadz Adi Hidayat, tapi mungkin dia akan nyari kajian Ustadz Dennis Lim. Sampai nyesuaiin pakaian juga. Kayak kalau ngelihat kajian nyampe pakai ya dandanin kalau perlu kayak boyband sekalian tapi ngaji. Nah, kan Tapi gitu. sah ya sebagai ustadz ya? Enggak ada masalah. Menurut Ko Felix, keilmuannya sah sebagai ustadz? Nah, kalau keilmuan jangankan Dennis Lim ya. Aku aja khawatir, makanya aku pakai ustadz cosplay yang lebih bagus. Makanya kita lebih Santri bagus saya diomongin emang motivator asli. kan ya, daripada kita diomongin beban ustadz. Tidak pernah ada kita sama sekali panggil gue ustadz dong, enggak. Hanya saja ketika ada orang manggil ustadz, kita berusaha lift up expectation dong, gitu kan ya. Oke. Kita berusaha untuk memenuhi ekspektasi mereka. Makanya aku sering bilang, aku mah cuma cosplay aja jadi ustadz. Gitu kan ya. Bentar-bentar, ini ustadz ini artinya apa sih? Ustadz artinya di Timur Tengah, ustadz tuh ngeri, artinya profesor. Iya, itu tinggi banget. Iya, tinggi agama. sekali. Profesor. Nggak usah ustadz ya. Ada di kitab adab di dalam Islam kayak contoh Tazkiratus Sami itu santri aja disebutkan oleh penulis kitabnya. Standar santri menurut penulis kitabnya nih, minimal dia kudu belajar 8 kitab hadis dulu. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasai, Muwatta'nya Imam Malik sama Musnadnya Imam Syafi'i. Jadi itu santri doang tuh. Santri doang ya? Menurut santri itu. Kalau di Indonesia kan ada ustadz, ada kiai, Ada ada habaib, buya, ada habib. Makanya Ada banyak. putus asa kan lu kalau udah dibilangin gitu kan ya, gue kayaknya gak akan bakal jadi Tapi gue santri. pengen tanya kayak gini, Lex. Kan kalau kisah di agama Katolik ya, agama Katolik kan pastor ya, kita pemukanya ya. Kita kan sama-sama sepakat dulu nih, kalau kita mau belajar, Iya. kita harus cari guru. Bener gak sih? Betul. Ya, dimanapun agama manapun, kalau kita mau beragama, mau belajar, kita harus cari guru yang Betul, sesuai. betul. Jelas itu ya. Betul. Kalau di Katolik kan ada yang namanya pastor. Ada romo, Kalau di Ada pastor. Buddha namanya Bante. Bante. Kalau kita ngelihat ya, pastor itu A dengan pastor B kan mirip. Karakteristiknya sama, ajarannya sama gitu ya. Iya. Bante juga tuh. Kan kalau kita datang kan ke Bante A, Bante B, mirip. Bajunya Ajarannya sama, bajunya sama gitu kan. Palanya Bacaannya sama. Tapi lu ngerasa nggak kalau di Islam, sorry ya aku ngomong kayak gitu ya, lu ngerasa nggak kalau pemuka agama itu beda-beda, di depan kita aja dua beda. Karena dia lebih progresif dia. Progresif. Nah, bedanya benar-benar beda kok. Nada kali Sampai progresif. sebaju-bajunya. Iya. Maksudnya lebih benar-benar genrenya tuh beda-beda tuh gimana? Iya. Kenapa sih Pak Ustadz kayak gitu? Nah, jadi penting nih. Pertama harus kita lihat dulu
yang tadi aku sampaikan tuh sangat penting sekali. Karena gini, selain Ustadz Adi Hidayat, aku tanya lagi nih. Lu pernah nggak datang ke kajian-kajiannya para habaib? Dia bilang juga nggak pernah. Kenapa? Karena dia juga takut. Karena apa yang ditampilkan oleh para habaib bukan berarti habaib salah. Sekali lagi ya, kita dengan all respect. Ada orang-orang yang ketika ngelihat sudah pakai jubah, sudah pakai sorban, dia merasa takut banget. Jenggot panjang dia merasa takut karena dia merasa nggak selevel dengan itu. Nah, bagaimana kemudian kita kan bisa menjembatani ini? Ternyata dalam kasus yang sama ini juga terjadi dalam agama-agama yang lain. Ada orang-orang ketika berpakaian dengan cara tertentu, dia menjadikan seolah-olah dia identifikasinya saya itu orang agamawan. Sehingga selain saya itu bukan orang agamawan, itu menurut saya bahaya. Itu di agama apapun ya, itu bahaya. Kenapa? Karena sudah terjadi semacam kayak pemisahan antara orang-orang agama yang akan diekspektasi tertentu dengan bukan orang-orang agama. Contoh ya, dulu ketika aku masih di agama Katolik, aku berpikir begini, ya mewartakan agama itu adalah tugasnya mereka, bukan tugasku. Di dalam Islam enggak. Di dalam Islam tugas untuk mendakwahkan agama itu adalah tugas semua muslim. Jadi itu adalah, jadi artinya gini, kalau gitu aku pikir gini, oh berarti aku sebagai seorang dalam tanda kutip yang dikatakan oleh orang ustadz, harusnya aku tidak boleh berbeda antara aku naik panggung dengan aku di bawah panggung. Aku harus menjadi orang yang sama. Jangan sampai mereka kemudian agak jengah gitu ketika ngeliat aku di panggung pakaiannya sorban dan segala, tiba-tiba ngeliat pakai kaos pergi ke mall. Terus aku bilang, loh aku kan lagi pergi ke mall. Enggak. Artinya aku menjadi orang berbeda ketika aku lagi nyampein Islam dengan aku nggak nyampein Islam. Itu harusnya enggak. Oke, balik lagi kalau gitu. Balik lagi menjawab tentang masalah guru. Nah, kalau gitu kita bicara filosofi nih. Filosofi berguru di dalam Islam adalah transfer of karakter. Bukan transfer of knowledge. Ini loh yang penting nih. Jadi kalau seandainya transfer of knowledge, maka kita nggak perlu guru, kita nggak perlu orang, cukup Google. Allah sama Google. Karena Google transfer of knowledge semuanya ada terjadi di situ. Tapi berguru di dalam Islam adalah transfer of karakter. Artinya keberhasilan seorang guru adalah ketika dia bisa mentransfer karakter-karakter tertentu pada muridnya, bukan hanya mentransfer ilmu. Gawat nih. Tutup channel ini. Kenapa? Karakter radikal yang kita Benar, itu karakter. Makanya kalau kita bicara tentang karakter itu, Imam Ahmad bin Hambal ketika ngajar itu, beliau punya banyak sekali kemudian puluhan ribu orang datang. Yang bawa catatan paling cuma 500 orang. Yang serius nyata itu 500 orang. Yang lain cuma datang melihat gurunya. Supaya tertransfer apa yang menjadi karakter-karakternya. Nah, untuk mentransfer karakter ini berarti orang harus trust. Berarti orang harus dekat dengan kita. Makanya Wali Songo zaman dulu ketika soalan pakaian tadi kan menjawab pertanyaan kenapa sih orang-orang Islam banyak sekali yang berbeda-beda. Misalnya ada yang pakai batik, ada yang pakai koko, ada yang pakai jubah, ada yang pakai kaos, ada yang pakai apa lagi misalnya. Ya segala macam lah, pakai jaket dan seterusnya. Nah, kenapa sih berbeda-beda? Karena kalau kita bisa dekat dengan orang itu menambah bagus untuk mentransfer karakter itu. Maka Wali Songo berbicara, Wali Songo tuh bilang gini, pakailah pakaian-pakaian yang membuatmu nyaman dan membuatmu tidak berpikir tentang pakaianmu. Itulah pakaian yang terbaik. Tergantung orangnya masing-masing berarti ya Pak Ustadz. Tergantung orangnya masing-masing. Sedikit agak salfok juga memang pendidikan di Indo, izin ya, kayak ditanya. Kita nyekolahin anak biasanya jawabnya tujuannya biar apa? Biar pintar. Oke, pintar itu bagus, tapi punten dalam Islam pintar tuh cuman efek samping. Tujuan entah paling ke berapa. Tujuan pendidikan karena kalau sekedar pintar, misalkan nih, maling ayam. Pintar juga. Ayamnya bodoh nih. Malingnya bodoh. Ayamnya nggak ketangkep, malingnya ketangkep bodoh tuh. Yang repot kan kalau malingnya pintar, yang nyuri sendirian lapar jutaan rakyatnya, ini kagok. Maksud Anda siapa? Siapa boleh? Apalagi ngecek pintarnya dari kunci jawaban yang bisa dibeli. Nggak usah kayak gitu, ijazah juga bisa dibeli. Tahu-tahu ngecek pintarnya dari ijazah dan yang kunci jawaban yang bisa dibeli, tahu-tahu ngurus jutaan rakyat, kan itu repot. Kan dalam Islam tujuan enggak maksud siapa kok, tenang dulu. udah gitu ternyata. Ya udah, dalam Islam berarti apa? Ya kalau di Al-Qur'an kayak contoh Al-Jumu'ah ayat 2, huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Allah menurunkan rasul dari kaum kalian sendiri untuk membacakan ayat-ayatnya dan untuk menyucikan jiwa. Punten ya, orang kalau udah suci jiwanya, mau sepintar apa jadi manfaat semanfaat-manfaatnya. Tapi kalau misalkan dia nggak terlalu pintar gitu, nggak apa-apa lah. Setengahnya dia nggak akan ngerampok orang, nggak akan jahat. Karena udah suci jiwanya. Nyuciin jiwa. Apakah Rasul datang ke orang kafir Quraisy di saat itu mereka pada bodoh? Enggak. Orang Quraisy itu dimaktubkan dalam Al-Quran. Ila fihim rihlata syitai wassoif. Mereka pergi kemanapun rihlah. Kita rihlah ngabisin duit, mereka rihlah jadi duit. Pergi ke utara, pergi ke selatan, semua jadi duit. Jago banget bisnisnya. Kaya luar biasa. Apakah Rasul pengen minterin mereka? Udah pada pinter.
tapi datang untuk nyuciin jiwa. Karena salah satu tujuan kita ngaji, makin tahu kelemahan diri, bukan makin jago nyari kelemahan orang lain. Ini dia yang paling kagok. Ngomong-ngomong, guru ngaji dengan ustadz itu beda kan? Kalau di Indonesia jadi disatuin. Ngajarin alif batasa aja udah dianggap ustadz. Ustadz? Iya. Nah gitu, aku tuh pengen tanya, ini keresahan aku ya? Iya, kalau ke sekolah Islam ya, dia ngajar biologi di sekolah Islamnya, tetap dipanggil Jadi ustadz. gue kalau ngafalin Al-Fatihah aja, gue ngajarin anak-anak tuh panggil ustadz. Oh iya benar. Enggak Pak Dokter, lu ngajak lu tutorial pakai skincare, ngajarin skincare di sekolah Islam lu dipanggil ustadz. Iya. Kan gitu tadi dia bilang. Iya. Ngajar biologi padahal. Ngajar pekerjaan seni rupa gitu misalnya di sekolah Islam jadinya ustadz. Serius? Iya. Iya. Karena ustadz tuh ya kata lain guru lah gampang Nah, gitu. Kalau itu di Indonesia keresahan aku sih. Kan tadi kita sudah sepakat sama-sama bahwa kalau kita pengen belajar agama yang benar, kita harus berguru dengan orang yang tepat. Betul. Ini kan kayak semua orang bisa jadi guru. Benar. Segampang itu. Selesai dari sini, Dr. Richard pindah kan, sarjana kan. Iya. Gue jadi ustadz. Betul. Anda jadi kiai kan. Pindah lagi kan, toga kan. Jadi kiai. Iya. Terus habis itu dia nyesatin anak orang lagi kan. Nah, betul. Inilah enaknya di dalam Islam, semua orang memang bisa jadi guru. Karena setiap orang memang harus jadi guru, di saat yang sama dia selalu jadi murid sampai dia mati. Nah, artinya kenapa? Karena di dalam Islam itu memang tidak harus orang yang ngajarin itu adalah orang yang punya sertifikat tertentu. Maka contohnya misalnya ketika ada sertifikasi ustadz misalnya atau sertifikasi ulama, pertanyaannya siapa yang sertifikasi juga? Atau kalau mau disertifikasi batasannya apa? Karena sebenarnya setiap orang bisa ngajar. Contoh, ada orang bisa ngajarin alif batasa. Dia cuma ngajarin alif batasa. Di saat itu dia jadi ustadz. Ada orang bisa ngajarin akhlak-akhlak yang baik. Di saat itu dia jadi guru adab bagi orang yang lain. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apa yang diajarin itu dan apakah setiap orang bisa mengajarkan semuanya? Tentu saja tidak. Makanya sebenarnya ada batasan-batasnya. Contoh ya, kayak misalnya bagi orang yang mengemban dakwah aja, itu ada yang paling rendah namanya dai. Dai itu adalah orang yang menyeru, orang yang menyampaikan. Da'ayatu dakwatan artinya adalah seruan. Itu adalah dai namanya. Ada yang namanya ya benar-benar guru. Contoh misalnya, saya itu nggak pernah mau ngajarin fikih. Makanya setiap kali kita pembahasan fikih, aku selalu bilang disclaimer dulu. Ini aku bukan ahli fikih ya. Kalau kalian mau tahu tentangnya sebenarnya silahkan cari ke ahli fikih. Yang aku ajarin tentang logika untuk keimanan. Karena aku mainnya di situ. Nah, misalnya contoh guru hadis, UAS itu guru hadis. Nah, kalau misalnya Ustadz Abdul Somad ngajarin hadis, orang bisa nerima. Ustadz Adi Hidayat itu guru Al-Quran, guru bahasa, tafsir dan Al-Quran. Maka dia bisa untuk ngajarin itu. Tapi aku tentu saja tidak akan mungkin ngajarin tafsir. Jadi guru apa dan di mana? Sebenarnya itu sih pertanyaannya. Dan emang ada standarisasinya sebetulnya kalau dalam Islam itu. Kayak misalkan orang baru berhak nafsirin itu kalau misalnya kayak kitab Fadilatul Amal minimal nguasain 15 disiplin fan ilmu dulu. Ya bicara nahunya, sorofnya ya, bahasa Arabnya dan juga asbabun nuzul dan yang lain-lain. Jadi memang ahsannya setiap orang berusaha memposisikan untuk ngambil sebaik apapun dari orang. Jadi pembelajar sejati. Setiap orang dari sudut pandang ketika dia pengen bicara, memastikan yang kata Nabi, bicara yang baik atau diam aja. Oke. Kita pakai bahas logika dulu deh. Jadi logika. Selalu harus. Karena gini, menurut gue itu tanpa perlu belajar agama di awal, kita harus tahu dulu hal yang umum, yaitu rasional dan lain-lain. Baru nggak mungkin salah milih guru. Nah, tapi kalau nanti ustadz atau ulama itu distandarisasi, kalau menurut gue sih gue setuju sebenarnya. Karena kenapa harus verifikasinya tuh harus orang-orang yang berkualitas, jangan pakai logika kerumunan. Udah betah-betah banyak murid karena punya pengajian ada 1000, wah ustadz belum tentu itu benar. Followersnya banyak. Nah, belum tentu benar kan? Iya, betul. Tapi kalau diujinya verifikasi sama orang-orang berkapasitas dan berkualitas, ini menentukan juga. Nah, gimana menurut Dennis gimana? Kalau memang diverifikasi itu menurut gue ada standarisasinya perlu deh. Sebetulnya saya pribadi sendiri kalau belajar memang ngelihat dulu nih mau belajar apa dulu. Benar kan? Kalau misalnya sekedar pengen bicara tentang bicara kebaikan, oh itu mah bahkan kita ngeliatin si nggak sayang ke anaknya aja gitu bisa belajar ke orang. Tapi kalau misalnya kita lagi mau ngaji apa nih? Mau ngaji misalkan kayak ngambil lagi kuliah jurusan hadis. Ya udah kita nyarinya yang sudah kompeten di bidang itu. Jangan ke Felix ya. Gak ngerti soalnya. Tapi jadi kayak ininya masing-masing kan bicara pengen misalkan pengen ngaji tafsir. Ya udah ke yang ngaji tafsir. Saya pribadi juga istilahnya milih gitu. Gini kok, kalau kan nggak semua orang kan seberuntung gue dengan yang Lex ya. Kebetulan kita berdua kan Bisa beruntung nanya ketemu langsung. dengan Felix Xiao, dengan Dennis Lim, bisa belajar. Andai nggak ada kalian pun, aku juga ketemu dengan Ustadz Dery Sulaiman, Ustadz Halid Basalama, Ustadz hebat kayak gitu punya. Kan nggak semua orang itu punya akses untuk ke sana. Betul. Nggak semua, dan banyak
Ustadz ngawur, buktinya ada di TV tuh. Ustadz yang katanya Ustadz memperkosa, yang katanya Ustadz gebukin santri, yang katanya banyak banget loh beritanya loh. Banyak banget santri yang meninggal dunia juga betul, gitu betul. kan. Berarti kan sertifikasi itu sebenarnya penting banget. Iya. dan pemerintah kan Harus dari kemarin standarisasi sudah ada rencana tapi ditolak kalau semua orang. Menurut kalau Dennis Lim sendiri perlu nggak sih sertifikasi kayak gitu, standarisasi? Masih ada loh kemarin, ada yang nawarin mau ikut standarisasi itu nggak? Tapi juga penting menurut sayanya juga. Tapi memang untuk supaya semua orangnya juga lebih memudahkan aja itu mah. Kalau pengen belajar apa ke siapa. Dan tapi tetap masih setiap orangnya juga masih sebijak mungkin untuk yuk kita belajar tuh sebetulnya bisa dari siapa saja. Cuman ini memudahkan. Kau pengen spesialisasinya apa nih? Ini kan dokter spesialis nih berarti ya. Setuju tapi ya. Setuju sih. Oke, aku balik ke Ko Felix Tapi nih. juga jangan berarti dibatasi bahwa berarti yang boleh mengajar hanya yang sudah itu saja. Loh, siapapun berhak mengajar jadi kebaikan loh sebetulnya. Betul, aku sepakat. Iya. Semua orang berhak belajar. Tinggi nih, semua orang tuh berhak menginfluence orang untuk menjadi sehat. Tapi untuk yang jadi dokter, Bener. Ya. you harus punya sertifikat, gila. Bener. Itu makanya nih masuk akal banget. Bener Harus itu. Kalau Felix pun bisa keluar makan makanan sehat adalah ini. Buat konten kayak gitu boleh? Boleh aja. Tapi kalau dia sudah datang ngobatin orang, ngeresepin orang, ngasih resep. mohon maaf, Anda harus sekolah dulu. Benar. Anda harus punya izin praktek. Kalau nggak mati ntar salah suntik. Iya kan? Kalau misalnya kayak yang Lex nih keluar nih. Kalau menurut saya Anda kurang bijaksana. Aku bijaksana kayak gini. Boleh. Kasih saran itu ya. Iya, bisa. mari kita berdoa bersama-sama. Iya. Boleh. Tapi kalau dia Tapi tiba-tiba ngobatin orang, kalau dia dipanggil Ustadz, aku nggak setuju. Aku Iya. nomor 1 di depan. Gue tahu kelakuan dia kayak gimana. kita sama kayak aku gitu ya. kita lulusan bareng. Kok gue kagak dia dipanggil Iya. Ustadz kayak gitu. Iya. Gue iri kayak gitu. Iya. Pin. Kalau aku jelas menolak lah. Bingung kan ya? Sertifikasi ya. Hanya Kenapa kok Felix menolak? Iya, Apakah kok Felix takut dengan ilmu sekian banyak? Iya. Anda takut disertifikasi? Jadi aku itu ketika sertifikasi ulama itu aku termasuk yang protes. Kenapa aku protes? Aku cerita dulu. Pertama, aku mempertanyakan lembaga sertifikatornya. Oke. Nah, kalau misalnya sertifikasi yang mengeluarkan sertifikasi dokter, tentu saja pasti adalah bertanggung jawab. Misalnya contoh ya, universitas ngeluarin misalnya bahwa ini dokter sudah lulus misalnya. Karena dokter ini sudah lulus apa? Dia mendapatkan berapa SKS dan segala macam. Nah, kemarin itu aku melihat ada narasi yang agak nggak enak nih. Narasinya apa? Narasinya adalah ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang dianggap berseberangan dengan yang mensertifikasi itu kemudian seolah-olah yang jadi dipermasalahkan, kan gitu kan ya. Jadi ini agak tendensius kalau aku lihat. Kenapa? Contoh gini ya. Apa namanya yang kemarin mau mensertifikasi itu apa ya, departemen apa gitu pun. Kalau nggak salah departemen dalam negeri atau apa yang mensertifikasi. Nah, mensertifikasi ustadz, tapi yang mensertifikasinya ya gampang gini lah, Felix Show disuruh jadi juri nyanyi gitu kan ya. Itu sudah pasti gagal lah. Pasti gagal. Karena aku buta nada gitu kan ya. Misalnya. Nah, itu jadi pertama kali aku mempermasalahkan sertifikasinya, siapa yang mensertifikasi gitu maksudnya. Karena siapa yang mensertifikasi ini menentukan akhirnya sertifikasi ini jadi seperti apa. Contoh misalnya ya, contoh. Kemarin tuh ada yang sangat menarik tuh. Misal kasusnya ini kita bahas tentang sertifikator dulu ya. Kemarin ada yang menarik. Ustadz Syafiq Basalamah itu ditolak di Surabaya. Ketika ditolak di Surabaya, yang saya sangat sayangkan adalah ada satu orang yang dari lembaga tertentu, yang itu adalah lembaga yang dikatakan, ya aku sebut langsung aja ya, dari MUI. Itu mengatakan begini, bahwasanya Ustadz Syafiq Basalamah itu tidak tersertifikasi. Atau tidak masuk ke dalam standar yang harusnya boleh untuk berceramah. Ngeri banget. Ada ya? Ada begitu gitu. Ada Kok Felix ada nggak standar Ini sesama tentu saja tidak ada lah. Ustadz Syafiq aja nggak ada, apalagi aku. Pak Ustadz berarti kalau dalam Islam itu Ustadz mau dakwah di mana ada kayak gitu-gitu. Nah itu menurutku tendensius. Kenapa? Karena yang mengeluarkan adalah lembaga tertentu yang akhirnya memudahkan bagi yang lain. Oh, jadi nggak setujunya di situnya. Nggak setujunya pertama siapa yang mensertifikasinya kan gitu kan ya. Contoh misalnya, kalau dikatakan bahwa Ustadz Syafiq tidak sesuai dengan kelokalan Indonesia, Nusantara, ataupun dikatakan membid'ah-bid'ahkan dan segala macam, itu kita bisa bicarakan di ranah ilmu. Ya. Tapi bukan berarti dia tidak boleh berceramah di situ gara-gara dia nggak punya sertifikasi. Artinya sertifikasi juga bisa menimbulkan konflik. Yang lain nih yang bisa jawab nih. Itu yang pertama. Nanti ada yang kedua tuh. Nah, yang kedua, aku sangat setuju ketika sertifikasi itu diberikan dalam lembaga-lembaga tertentu yang orang tuh bisa memilih. Contoh misalnya
sekarang ada sertifikasi kalau aku nggak salah ya, untuk menjadi pengajar di S1 itu diharuskan S2 atau S3. Itu masuk akal banget. Masa yang ngajarin S1 juga, gitu kan ya. Nah, maka itu sangat bagus sekali sertifikasi yang seperti ini. Untuk menjadi guru pengajar di sini ini sertifikasinya. Nah, itu nggak ada masalah. Hanya saja kalau misalnya Ustadz disertifikasi, ini nanti jadi konflik di Indonesia pasti. Kenapa? Nanti ada orang yang nunjuk dia tidak tersertifikasi, maka dia tidak boleh ngisi di sini. Di saat yang lain ada orang yang ngejudge lagi. Orang bilang, loh, yang kayak gini aja Ustadz, mohon maaf, yang ada dangdutannya aja, loh kenapa dia bisa dapat sertifikat? Padahal dia ngisi sama dangdutan. Emang ada tuh dangdutan ya, tapi dalam kan agama. nggak disertifikasi kacau, disertifikasi juga punya potensi kacau. Betul. Tapi ke depan kan kalau bagus akan rapi. Betul. Nah, makanya aku setuju sertifikasi asal yang Teknisnya benar. asal teknisnya dan yang mensertifikasi benar.